Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Megan Rizkia. Bertemu lagi di blog saya yang bernama meganur0810.blogspot.com. Di sini saya akan menjelaskan tentang blog soal dan jawaban nomor 22, 24, dan 25. Soal nomor 22. Jelaskan satu teori sosiologi apa saja yang Anda pahami selama pembelajaran semester 1. Jawaban, penyimpangan sosial adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini bisa bersifat positif atau mendorong perubahan sosial atau negatif, mengganggu keteraturan sosial. Penyimpangan terjadi ketika individu atau kelompok tidak mengikuti aturan atau norma yang diterima masyarakat. Jenis-jenis penyimpangan sosial. 1. Penyimpangan prima. Penyimpangan ringan yang terjadi sesekali dan biasanya tidak menimbulkan konsekuensi serius, misalnya terlambat datang ke sekolah atau melanggar peraturan lalu lintas. 2. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan yang sudah menjadi kebiasaan atau pola hidup dan biasanya dianggap lebih serius oleh masyarakat, misalnya tindakan kriminal seperti pencurian atau kekerasan. 3. Penyimpangan individual. Penyimpangan yang dilakukan oleh individu secara mencuri atau berbohong, seperti mencuri atau berbohong. 4. Penyimpangan kolektif. Penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti geng motor yang sering terlibat dalam kekerasan. Penyebab penyimpangan sosial. 1. Sosialisasi yang tidak sempurna. Individu mungkin tidak menerima nilai dan norma yang benar dari lingkungannya, misalnya karena pengaruh lingkungan yang negatif atau kurangnya pendidikan moral. 2. Ketidakseimbangan sosial. Ketika individu merasa tidak mampu mencapai tujuan masyarakat secara sah, mereka mungkin tergoda untuk melakukan tindakan penyimpangan. 3. Tekanan sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi atau tuntutan sosial yang tinggi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang menyimpang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Pengaruh media massa. Media dapat membentuk pola pikir dan perilaku seseorang, termasuk tindakan menyimpang, misalnya glamorisasi kekerasan atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Contoh penyimpangan sosial. Tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan, penyalahgunaan narkoba, gaya hidup hedonis, atau perilaku yang melanggar norma agama dan sosial. Dampak penyimpangan sosial. Dampak negatif dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, menimbulkan rasa tidak aman, serta merusak citra moral masyarakat. Dampak positif. Penyimpangan tertentu dapat memicu perubahan sosial, seperti kritik terhadap norma lama yang sudah usang, yang akhirnya bisa melahirkan pembaruan dan penyesuaian norma. Penyimpangan sosial perlu dikendalikan agar tidak mengganggu tatanan dan ketertiban dalam masyarakat. Soal nomor 24. Jelaskan makna semboyan Ki Hajar Dewantara beserta contohnya. Jawaban, semboyan Ki Haji Dewantara adalah ing ngarsa sung tuladan, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Semboyan ini memiliki makna penting dalam dunia pendidikan dan kepemimpinan. Berikut penjelasan dan contohnya. 1. Ing ngarsa sung tulada, artinya di depan memberi contoh. Makna, seorang pemimpin atau pendidik harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Ketika berada di depan, dia harus mampu menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang patut dicontoh. Ini berarti seorang pemimpin perlu menjadi figur yang dihormati dan diikuti karena sikapnya yang terpuji. Contohnya, seperti guru yang mengajar kedisiplinan kepada murid-muridnya harus datang tepat waktu sebagai teladan bagi murid-muridnya. Dengan demikian, murid-murid akan mencontoh kedisiplinan dari gurunya. 2. Ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangkitkan semangat. Makna, ketika berada di tengah-tengah atau bersama-sama, seorang pemimpin harus mampu membangun semangat, mendukung, dan membangkitkan motivasi orang-orang di sekitarnya. Ini mencerminkan peran pemimpin sebagai penggerak yang mendorong orang lain untuk lebih bersemangat dan kerjasama. Contohnya, seorang kepala proyek bekerja bersama timnya, memberikan dorongan dan apresiasi agar anggota tim tetap bersemangat menyelesaikan tugas. Dengan cara ini, anggota tim merasa termotivasi dan terinspirasi untuk bekerja lebih baik. 3. Tuturi handayani, artinya
Selanjutnya, di belakang memberikan dorongan. Makna, ketika berada di belakang, seorang pemimpin mendukung dari belakang, memberikan kebebasan dan mempercayai orang-orang di bawahnya agar mereka bisa mengembangkan diri. Ini berarti bahwa pemimpin tidak selalu mendikte, tetapi memberikan dorongan dan kepercayaan. Contoh, seorang orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memilih jurusan yang disukai di perguruan tinggi. Orang tua tersebut mendukung keputusan anaknya tanpa memaksa kehendak dan tetap memberikan arahan serta bantuan jika diperlukan. Kesimpulan, semboyan Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan bahwa pemimpin dan pendidik yang baik harus bisa menjadi teladan, membangkitkan semangat dan mendukung perkembangan orang-orang di sekitarnya. Hal ini relevan dalam berbagai situasi, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. 25. Kasus korupsi PT Timah, kerugian mencapai 300 triliun. Menurut analisa Anda, berita mana yang tertarik bagi Anda di atas? Apa yang menyebabkan seorang itu bisa melakukan korupsi? Lalu hukuman apa yang pantas jika seorang itu melakukan korupsi bahkan sampai merugikan keuangan negara? Jawaban, kasus korupsi di PT Timah terkait dengan pengelolaan komoditas timah periode 2015 sampai 2022 telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai sekitar 300.000 triliun. Berdasarkan investigasi, beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kerugian ini adalah praktik tata niaga ilegal serta kerusakan lingkungan yang luas akibat penambangan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, dengan proses hukum yang terus berlanjut untuk menentukan pertanggungjawaban. Seseorang bisa melakukan korupsi karena beberapa faktor antara lain. 1. Keserakahan dan ambisi pribadi. Keinginan untuk memperkaya diri secara cepat sering mendorong orang untuk menyalahgunakan kekuasaan. 2. Kontrol dan pengawasan lemah. Ketika tidak ada pengawasan yang efektif, peluang korupsi meningkat. 3. Lingkungan yang korup. Lingkungan kerja yang terbiasa dengan tindakan tidak jujur bisa mendorong orang ikut melakukan korupsi. 4. Kebutuhan finansial. Tekanan ekonomi atau gaya hidup mewah juga dapat memicu korupsi. Hukuman yang pantas untuk korupsi. Di Indonesia, pelaku korupsi diancam dengan hukuman pidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjara, tergantung pada beratnya korupsi, mulai dari beberapa tahun hingga seumur hidup. 2. Denda. Dalam jumlah besar disesuaikan dengan besarnya kerugian. 3. Pengembalian uang negara. Pelaku diharuskan mengembalikan hasil korupsi. 4. Pidana tambahan, pencabutan hak politik atau jabatan tertentu. Hukuman ini dirancang untuk menimbulkan efek jera dan memulihkan kerugian keuangan negara. Oke, terima kasih Mbak Mega, bagus ya tadi menjelaskannya, terus juga ada gambarnya juga ya mengenai foto dari Ki Hajar Dewantara ya di blognya ya. Oke, kita bahas lagi mengenai pertanyaan poin kedua ya. Ini menarik ya, ini bagian dari materi kelas 2 ya, materi kelas 2 di akhir ya, yaitu tentang penyimpangan sosial. Sebenarnya masuknya ke materi kelas 10, tapi ada bagian tertentu yang dibahas di kelas 2 ya. Nah, di sini Om Bom ingin bertanya, menurut versi sosiologi ya, khususnya ya, pembahasan sosiologi ya, apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan sosial positif itu, Mbak Mega? Kalau menurut Yang tadi Mbak Mega jelaskan kira-kira seperti apa nih contoh atau misalkan pengertiannya juga nih dari penyimpangan sosial positif menurut pendapat sosiologi, kira-kira seperti apa Mbak Mega, bisa dijelaskan? Menurut pendapat sosiologi, penyimpangan sosial yang positif itu menurut sosiologi, penyimpangan sosial yang positif itu
seperti perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Seperti contohnya eh, perjuangan, contohnya seorang yang melawan diskriminasi rasial atau gender, meskipun mungkin menghadapi tekanan sosial itu berpotensi membawa perubahan positif bagi masyarakat yang lebih adil. Oke, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari seperti apa selain tadi misalkan membahas tentang gender gitu kan, melawan tentang gender gitu kan, kesetaraan gender gitu kan, salah satu dari tokoh pahlawan nasional kita ya, misalkan R.A. Kartini ya itu ya, tokoh emansipasi ya itu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak kira-kira di dalam sekarang di dunia kehidupan sehari-hari Mbak Mega? Seperti misalkan seorang wanita yang bekerja di bidang yang didominasi oleh pria atau sebaliknya, meskipun dianggap menyimpang dari norma gender tradisional, tindakan ini bisa menginspirasi orang lain untuk melampaui stereotip. Oke, nah itu ya bagus ya. Misalkan seorang wanita yang bekerja ya dengan tujuan misalkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mencari nafkah gitu ya. Nah itu Ya, bisa dikatakan itu adalah dalam sosiologi itu penyimpangan sosial yang positif. Jadi ada tujuan yang baik, tapi tidak sesuai dengan ya. kodratnya ya. Oke, Mbak Mega, oke bagus. Nah, terus Om Bom ingin bertanya nih, kira-kira apa sih pengaruh media massa dalam proses penyebab penyimpangan sosial? Kira-kira ada pengaruhnya nggak Mbak Mega? Apa tadi? Ada Ya, seperti apa? pengaruh media massa seperti membentuk ini opini publik atau media massa dapat membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, misalnya berita tentang lingkungan, politik, atau kesehatan yang sering disoroti oleh media dapat mempengaruhi cara orang berpikir dan mengambil sikap. Terus sebagai sarana edukasi seperti media massa seperti televisi, radio, internet, atau media cetak dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Terus yang ketiga mempengaruhi perilaku dan gaya hidup. Seperti media massa itu bisa juga berperan besar dalam membentuk tren dan gaya hidup, misalnya mode berpakaian, tren musik, pola makan, dan gaya hidup sehat seringkali dipromosikan oleh media massa dan mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti tren tersebut. Yang keempat, yang keempat mempengaruhi nilai dan norma sosial. Media dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma yang dianut masyarakat, misalnya tayangan film atau iklan seringkali mencerminkan dan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu seperti gender, keadilan, atau hak asasi manusia. Yang kelima, penyebaran informasi cepat. Media massa berperan dalam menyampaikan informasi dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Ini sangat penting, terutama dalam situasi darurat atau saat menyampaikan berita penting yang memerlukan perhatian segera. Yang keenam, sebagai sarana hiburan. Media massa juga berfungsi sebagai hiburan, baik melalui film, musik, acara TV, maupun konten digital lainnya. Fungsi ini membantu masyarakat melepaskan stres dan menikmati waktu luang. Yang ketujuh, alat pengaruh politik. Media massa sering digunakan oleh pemerintah, partai politik, atau individu tertentu untuk mempengaruhi opini publik yang menyampaikan agenda politik. Dalam banyak kasus, media menjadi sarana untuk kampanye politik atau untuk mengontrol narasi tertentu. Yang kedelapan, membangun dan menghubungkan komunitas. Media sosial sebagai bagian dalam media massa modern telah membantu banyak orang untuk saling berhubungan, berbagai pengalaman, bantu komunitas, dan menyebarkan pesan yang penting bagi mereka.
Oke, terima kasih Mbak Mega menjelaskannya dengan lengkap ya Mbak Mega dari kasus-kasus tersebut ya. Nah, jadi nanti kita juga belajar ya Mbak Mega mengenai kan tadi sudah pernah kita buat bahwa salah satu media massa itu kan internet kan, salah satunya kan ada tentang membuat blog gitu kan supaya dikenal orang lain, terus juga mengenai membuat akun YouTube gitu kan. Nanti juga kita kan membuat eh, deskripsi gitu ya, salah satunya di LinkedIn gitu ya. Nah, itu salah satu penerapan dari media massa ya, mengenal TikTok gitu kan, kita ngambil positifnya ya. Di situ ada proses pembelajaran, misalkan pembelajaran pengetahuan dan wawasan umum tentang sosiologi, atau juga misalkan pengetahuan umum tentang materi agama, dakwah dan lain-lain ya. Itu ya Mbak Mega. Oke, cukup Mbak Mega. Nah, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Insya Allah sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih ya Mbak Mega. Oke.